Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, hari ini kita bakal menyelami dunia pembuatan sabun rumahan. Kalau Anda pikir bikin sabun sendiri itu butuh jas lep putih dan gelar sarjana kimia, buang jauh-jauh pikiran itu. Karena nyatanya, ini jauh lebih gampang dan seru dari yang Anda bayangkan. Kita akan bongkar semua mitosnya dan melihat gimana proses kimia dasar ini bisa jadi karya seni keren langsung dari dapur Anda sendiri. Pernah nggak sih, habis mandi, badan udah dikeringkan, tapi tiba-tiba kulit kerasa ketarik, kaku, atau malah gatel? Pasti pernah kan? Nah, ini bukan cuma perasaan Anda aja. Ada alasan ilmiah yang sangat logis di baliknya. Dan, tebak apa? Semua itu ada hubungannya dengan formulasi sabun komersial buatan pabrik yang biasa kita pakai sehari-hari. Gini masalahnya, sabun-sabun di rak minimarket itu ya sebenarnya nggak benar-benar dirancang buat memanjakan kulit kita. Fokus mereka itu menekan biaya produksi serendah mungkin dan bikin sabunnya awet bertahun-tahun. Makanya mereka sering pakai deterjen sintetis yang sifatnya cukup keras dan mengikis minyak alami kulit kita. Yang bikin geleng-geleng kepala, pabrik itu sengaja memisahkan gliserin, padahal ini jagoannya buat melembabkan kulit. Lalu mereka jual lagi gliserinnya di produk lotion yang harganya jauh lebih mahal. Sebaliknya nih, kalau kita bikin sabun sendiri, kita pakai minyak alami utuh, gliserinnya tetap bertahan di sana, dan kelembaban kulit Anda bakal benar-benar terjaga. Jadi untuk peta jalan kita hari ini, kita akan bahas 5 poin utama, masalah sabun komersial, keamanan dan saponifikasi, 3 metode pembuatan sabun, seni meracik bahan, dan ditutup dengan kustomisasi kreasi Anda. Oke, mari kita mulai dari bagian pertama, masalah sabun komersial. Kenapa sih sabun di pasaran sering bermasalah buat kulit kita? 100%. Ini bukan sekedar angka loh, tapi ini adalah tingkat kendali mutlak yang Anda miliki saat memutuskan untuk meracik sabun Anda sendiri. Bayangin aja nggak ada lagi drama memicingkan mata baca label bahan kimia yang panjang dan namanya susah disebut. Anda bebas pilih. Mau pakai minyak zaitun murni yang kaya antioksidan, mentega shea biar super lembut, atau pewarna alami murni dari tumbuhan, semua keputusan ada di tangan Anda. 100% kendali atas apa yang menempel di kulit Anda tiap hari. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua, keamanan dan saponifikasi. Yuk kita bedah sedikit sains di balik sabun ini. Satu hal yang sering bikin pemula maju mundur itu adalah bahan bernama lye atau alkali. Lye ini memang bahan kimia kaustik yang wajib banget ada buat memicu reaksi pembuatan sabun batangan. Wajar banget kalau Anda mikir, wah ngeri dong kena kulit. Eits, tunggu dulu. Disinilah letak keajaiban sainsnya. Lewat proses yang namanya saponifikasi, lye ini dicampur dengan minyak. Mereka berdua lalu bereaksi secara harfiah dan benar-benar mengubah satu sama lain jadi molekul sabun dan gliserin. Kalau takaran Anda pas, 0% lye yang bakal tersisa di sabun akhir Anda. Sama sekali hilang, lenyap tak bersisa. Tapi ya, karena lye murni itu reaktif di awal, kita tetap wajib main aman. Anggap aja lagi praktikum kimia di sekolah menengah ya. Selalu pakai kacamata pelindung buat jaga mata, dan pakai sarung tangan karet tebal. Pastikan jendela terbuka biar sirkulasi udara di ruangan lancar. Dan ini penting banget buat dicatat, kalau lye-nya nggak sengaja tumpah, mitos di internet sering bilang pakai cuka buat menetralkannya. Jangan. Sumber kita tegas banget soal ini. Cukup bilas pakai air bersih yang banyak. Ingat ya, air, bukan cuka. Lanjut ke bagian ketiga, 3 metode pembuatan sabun. Kira-kira mana nih jalur yang paling pas buat Anda? Ada beberapa opsi utama untuk memulai. Kalau Anda mau yang instan, aman buat diajak main bareng anak-anak, dan nggak mau berurusan sama lye sama sekali, metode melt and pour alias lelehkan dan tuang, ini cocok banget buat pemula. Tinggal beli basis sabun mentah, panaskan di microwave, kasih pewangi, beres. Naik level dikit, ada metode rebatching, di mana kita memarut dan memodifikasi sabun yang udah ada. Tapi, kalau Anda mau kendali 100% kayak yang kita obrolin tadi, Anda harus siap menaklukkan metode proses dingin. Waktunya memang lebih lama, tapi batas kreasinya cuma imajinasi Anda sendiri. Mari kita bedah lebih dalam soal proses dingin ini dan gimana sih tahapannya. Proses ini tuh mirip banget kayak seni bikin kue di tingkat lanjut, semua soal suhu dan ketepatan waktu. Langkah pertama, campur lye ke dalam air. Dan tolong ingat aturan emasnya, selalu tuang lye ke dalam air secara perlahan. Jangan pernah kebalikannya, supaya nggak memicu cipratan yang bahaya. Habis itu, kita harus menyeimbangkan suhu kedua bahan utama ini. Panaskan minyak sampai stabil di kisaran 110 derajat Fahrenheit dan tunggu larutan lye dingin sampai 100 derajat Fahrenheit. Kalau suhu keduanya udah sinkron, baru deh mereka disatukan. Setelah minyak dan lye bersatu, Anda tinggal memblendernya sampai mencapai sebuah momen magis yang disebut trace.
Kalau Anda pernah ngocak adonan buat bikin puding atau mayones, teksturnya persis kayak gitu, mengental dan creamy. Ini adalah titik kritis di mana minyak dan air lye udah mengemulsi sempurna dan gak bakal terpisah lagi. Kalau Anda narik spatula di atas permukaan adonan, dia bakal ninggalin jejak yang jelas. Nah, pas udah mencapai trace, campuran ini jadi super stabil dan aman banget buat ditambahin aneka pewarna, minyak esensial, dan langsung siap dituang ke cetakan andalan Anda. Masuk ke bagian keempat, seni meracik bahan. Kita akan bicarakan soal memilih minyak dan tekstur. Minyak utama yang Anda pilih itu pada dasarnya adalah fondasi dari mahakarya Anda. Beda minyak, bakal beda jauh juga hasil akhir sabunnya. Mau busa yang melimpah ruah dan kaya? Minyak kelapa adalah juaranya. Tapi ingat, harus diseimbangkan biar nggak bikin kulit kering. Pengen sabun yang super lembut? Mungkin buat kulit bayi yang sensitif? Minyak zaitun murni jawabannya. Atau Anda pengen sabun batangan klasik yang padat, keras, dan awet dipakai berbulan-bulan? Coba pakai lemak sapi atau telo. Struktur sabunnya bakal fantastis dengan busa krim yang tebel banget di tangan. Seni meracik sabun yang sebenarnya itu ya tentang mencari racikan yang pas dari karakter minyak-minyak ini. Tapi, perlu dicatat nih, metode proses dingin ini juga ngajarin kita satu hal penting, kesabaran ekstra. Setelah adonan yang udah trace tadi dituang ke cetakan, dia bakal memanas dan perlahan mengeras dalam 24 jam. Besok harinya udah bisa Anda keluarkan dan potong jadi batangan cantik. Tapi, dan ini krusial banget ya, jangan langsung dibawa ke kamar mandi. Sabunnya harus diistirahatkan dulu di rak terbuka untuk melewati fase pengeringan atau curing minimal 4 minggu penuh. Di masa tunggu ini, sisa air bakal menguap, sabun jadi makin keras, dan proses saponifikasi mikroskopisnya akan tuntas sepenuhnya, bikin pH-nya turun jadi netral dan aman banget di kulit. Dan akhirnya, kita sampai di bagian kelima, kustomisasi kreasi Anda. Ini bagian yang paling seru. Sambil nunggu masa curing yang berminggu-minggu itu, yuk kita bahas hal yang bikin hobi ini super bikin ketagihan. Kustomisasi tanpa batas. Disinilah sabun Anda naik kelas dari sekedar sabun mandi biasa, jadi pengalaman sensoris yang mewah banget. Coba bayangkan, nambahin bubuk kopi kasar buat efek eksfoliasi yang mantap, pas banget buat cuci tangan abis kotor-kotoran berkebun. Atau ide keren lainnya, ganti air biasa di resep lye dengan seduhan teh hijau murni atau susu kambing, biar kulit makin mulus. Anda bisa naburin oatmeal utuh untuk menenangkan kulit yang terbakar matahari, atau campurin kuncup bunga lavender murni biar aromanya rileks banget. Anda bahkan bisa meracik aroma labu rempah yang hangat buat suasana musim gugur. Jauh lebih menarik dan memuaskan kan daripada sekedar pakai sabun batangan putih polos dari supermarket? Pada akhirnya, pembahasan kita hari ini menyoroti satu wawasan penting. Bikin sabun itu jauh melampaui urusan mandi dan kebersihan semata. Ini adalah wadah pelepas stres yang luar biasa efektif. Proses ngukur bahan dengan pas, pelan-pelan nyampur warna alami sampai jadi pola yang cantik, dan milih wangi esensial yang tepat, itu semua adalah proses terapeutik yang lambat dan penuh kesadaran. Ini tuh cara praktis dan asyik banget buat rehat sejenak dari layar gadget kita dan menciptakan sesuatu yang nyata, indah, berguna, dan pastinya sehat pakai tangan Anda sendiri. Sebelum kita akhiri, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran super inspiratif dari sumber materi kita hari ini. Coba bayangkan rasa bangganya saat Anda masuk ke kamar mandi dan melihat rak Anda dipenuhi dengan karya magis dari tangan Anda sendiri. Pikirkan juga senyum gembira teman-teman atau keluarga waktu Anda kasih sabun artisan eksklusif ini sebagai kado. Nah, dengan semua ilmu soal sifat minyak, keajaiban saponifikasi, dan kostumisasi yang sekarang Anda punya, kira-kira sabun macam apa nih yang bakal Anda racik pertama kali? Terima kasih sudah bergabung di sesi bedah materi kita kali ini, dan selamat berkreasi.